Saya Elina Priastini selaku MC pada kesempatan hari ini akan memaparkan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan yang saat ini sedang berlangsung. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan diterjemahkan oleh Intan Nuraini dan Hurriyati Citra. Ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan yaitu lagu Indonesia Raya. Keempat, menyanyikan Mars Akbar Bina Insan. Kelima, tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Agus Handoko, MPHIL. Keenam, sambutan dan Direktur Akademi Keperawatan Bina Insan, Ibu Silvana Evelinda SKPM sekaligus sosialisasi visi misi Akper Bina Insan. Ketujuh, penyerahan uang pembinaan dan penghargaan dari Institut Akper Bina Insan oleh Ibu Silvana Evelinda SKPM kepada Kamaria atas prestasi yang diraih. Kedelapan, sambutan dari Wadir 1, Ibu Rahma Hidayati SKPM SPKMB. Kesembilan, sambutan dari Wadir 2, Bapak Dr. Andes Firdaus Jasad MM. 10, sambutan dari Wadir 3, Bapak Ners Agus Citra Darmawan MK. Ke-11, penyerahan penghargaan uang tali asih atas keberhasilan Kamaria sebesar Rp250.000 oleh Musdalifah. 12, testimoni sekaligus motivasi untuk adik tingkat oleh Kamaria. 13, pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Al-Rizky Nurul Sifani. Dan yang terakhir adalah penutup. Untuk meningkat ke acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemah oleh Intan Nuraini dan Hurriyati Citra. Padanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyimu fala taslimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram.
Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang keempat itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Cara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, menyanyikan Mars Akbar Bina Insan. Acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Agus Handoko, MPHIL. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin al muhtaramin, para sesepuh, wabil khusus
Ibu Direktur Akademi Perawat Bina Insan, Ibu Silvana Evi Linda SKP MKep. Yang saya hormati juga Wakil Direktur 1 Ibu Rahma Hidayati, SKep MKep SPKMB. Yang saya hormati Bapak Wakil Direktur 2 Bapak Dr. Handas Firdaus Jasad MM. Yang saya hormati Wakil Direktur 3 Bapak Agus Citra Dermawan MKep, para dosen dan para staf, serta seluruh mahasiswa Akademi Perawat Bina Insan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, rasa syukur kita kehadirat Allah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Allah mempertemukan kita kembali dalam satu majelis disebut dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita, interaksinya kita melalui Zoom meeting ini dalam rangka thalabul ilmi, menimba ilmu agama atau menimba ilmu-ilmu yang sifatnya bermanfaat bagi seluruh umat manusia, bermanfaat hadirnya kita dan Allah catat sebagai amal ibadah kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, para dosen, para pimpinan Akbar Bina Insan yang saya hormati, seluruh mahasiswa yang saya cintai, hari ini kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Betul ya Pak Citra ya? Betul. Bulan Dzulhijjah. Artinya sebagaimana yang tadi qari'ah yang membaca Al-Quran menyebutkan dan melantunkan ayat suci Al-Quran, dan itu termaktub dalam surah At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Kalau kita melihat ayat ini, maka kita akan memahami Allah menciptakan bilangan bulan itu sebanyak 12 bulan. Karena kalimatnya inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah terdapat 12 bulan. Baik yang sifatnya sanatul miladiyah, tahun Masehi. Kalau Masehi mulai kalau kita kenal dengan bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, itu sudah familiar banget di telinga kita ya. Apalagi kalau tanggal-tanggal muda, ini pasti ingat. Awal bulan yang sifatnya orang gajian itu pasti ingat. Itu sanatul miladiyah. Nah, ada yang sifatnya 12 bulan yang disebut sanatul hijriyah. Tahun hijriyah yang disebut mulai dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, artinya kita sudah sampai kepada akhir di bulan Dzulhijjah. Kalau berkaitan dengan sanatul hijriyah, yaitu tahun hijriyah. Berarti di penghujung tahun kita ini. 1442 hijriyah. Nah, maka harus adanya tahapan yang harus kita perhatikan ini. Yang pertama apa? Tahapan pertama adalah kita harus evaluasi diri. Kalau fungsi kita sebagai mahasiswa, maka sudahkah kita mengevaluasi diri, tugas kita selaku thalabul ilmi, selaku orang yang menimba ilmu. Apakah kita sungguh-sungguh? Nah, sebagai seorang mahasiswa, kaji diri. Siapa saya? Misalnya gitu. Karena apa? Manusia yang mengenal Tuhannya adalah manusia yang mengenal jati diri. Sebagaimana ungkapan atau nasihat Syekh Imam Al-Ghazali mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenali dirinya, siapa kita? Faqad arafa rabbahu. Maka dia akan mengenali siapa Tuhan. Maka seringkali penting bagi kita untuk apa? Untuk memperhatikan apa yang telah kita perbuat
di tahun yang lalu untuk persiapan lighadin, tahun yang akan datang, atau hari esok, atau bahkan nanti ketika terjadinya yaumul ba'ts, hari di mana kita dibangkitkan dari kematian kita. Karena tidak ada jaminan, bisa jadi ini adalah pertemuan kita terakhir. Betul. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya, artinya yang telah dilakukan di masa lalu, lighadin, untuk masa yang akan datang. Yang kedua, setelah evaluasi diri, yaitu mujahadah. Kita di bulan Dzulhijjah ini, di akhir sana, akhir tahun, maka setelah kita evaluasi diri, maka harus ada kita mujahadah. Apa itu mujahadah? Mujahadah adalah, asal katanya jahada yujahidu, mujahadatan. Bersungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh, niscaya dia akan sukses. Ketika mahasiswi-mahasiswi Akbar Bina Insan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, insya Allah sukses. Harus adanya mujahadah, kesungguhan, tekad yang kuat. Kalau ingin berhasil menjalankan kehidupan kita di alam dunia ini, maka harus adanya mujahadah, sikap kesungguhan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang berjuang. Artinya jahadu ini maknanya luas, bukan hanya berjihad, tapi bersungguh-sungguh menjalankan apa yang diridhoi oleh Allah. Lanahdiyannahum subulana. Sungguh kami akan tunjukkan jalan keridhaan kami. Nah, makanya manusia atau mahasiswa yang sungguh-sungguh menjalankan profesinya sebagai penuntut ilmu, seorang dosen yang sungguh-sungguh menjalankan profesinya sebagai seorang pengajar, untuk mengharapkan limardhatillah, mengharapkan ridha Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan kebenaran. Ini yang penting bagi kita. Konsep kedua dalam kehidupan kita setelah kita muhasabah, evaluasi diri, yang kedua adalah mujahadah. Maka insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh, manjadda wajada. Kalau dalam nasihatnya, di dalam ilmu mahfudhat dikatakan manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti ia akan dapat. Ia akan sukses. Ia akan memperoleh hasil yang... Kemudian yang ketiga itu penting bagi kita. Muqarabah. Muqarabah. Asal katanya qaraba yuqaribu muqarabatan. Dekatkan diri kita kepada Allah. Tuhan yang menciptakan diri kita. Sehebat apapun ilmu pengetahuan kita, di otak kita ini terbatas. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul 'azim. Dan ketika hambaku bertanya tentang aku, kata Allah, hai Muhammad, katakanlah aku ini dekat. Dekat, qarib. Makanya muqarabah itu manusia yang mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita sudah dekat, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan kabulkan permohonan hambaku yang meminta kepadaku, kata Allah. Nah, maka kalau kita sudah dekat, syarat kedekatan kita apa? Falyastajibu li, maka penuhi panggilan-panggilanku, wal yu'minu bi, dan beriman kepada. Nah, baik seluruh mahasiswa-mahasiswi Akbar Bina Insan dan seluruh para dosen dan pimpinan, direktur serta wakil direktur 1 maupun 3 sampai ke 3 yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan dalam pengajian kita kali ini. Jika konsep bagi kita adalah evaluasi diri disebut muhasabah, kemudian mujahadah, harus ada kesungguhan dalam diri kita untuk menjalankan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga adalah muqarabah, dekatkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi pada episode dan gelombang yang sama di